Iki padepokan budaya luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nahmaduhu ta'ala wa huwal kabirul muta'al wa nashkuru azza jalla ni'amihi wallahu yakfaduha alaina minaz zawal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa salim tasliman katsira amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang sama hadir di majelis ilmi, serta saudara-saudaraku seiman semuslim yang di luar sana yang kami cintai. Betapa dengan rasa syukur pada saat ini atas kehendak Allah kita semua dalam keadaan sehat lahir batin. Kesemuanya itu tak terlepas dari wujud rahmat pertolongan Allah yang selalu dicurahkan kepada setiap hambanya. Yang terpenting adalah nikmat iman dan Islam. Disinilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku rahimakumullah, fenomenanya manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal di dalam kepribadian diri, sifat-sifat, di antaranya sifat-sifat itu ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang dipandang dalam kemuliaan, ada yang bersifat rendah. Disitulah tertanam di dalam sifat-sifat manusia yang pada sebenarnya kalau mengingat apa yang telah dikatakan, yang telah difirmankan Allah dalam Al-Hakumut Takasur, bahwa manusia itu dalam bermegah-megahan. Konteks ini bila kita coba digali, di dalam bermegahan itu atau yang berlebihan itu akan bisa mengundang salah satu bentuk sifat yang sangat rendah, dan sifat itu bila tertanamkan di dalam jiwa perilaku manusia itu banyak membuat suatu kejadian-kejadian yang janggal, yang akhirnya kurang etis dalam mewujudkan kehidupan yang sebenarnya. Bagaimana secara global di antaranya kita hamba Allah yang diberikan suatu kesempurnaan secara lahir dan batin,
yang mana di situ kita dilengkapi dengan satu akal, juga ada hati, dan juga ada nafsu. Dan akal, hati, dan nafsu ini satu komponen di dalam diri manusia, dan sebagai tugas-tugasnya adalah berbeda dalam mewujudkan dalam suatu kinerja. Tapi yang dominan sangat terpengaruh di dalam diri manusia, Bapak Ibu, ini adalah nafsu yang sangat kuat. Bila nafsu yang sangat kuat di dalam diri kita, akhirnya kita terjatuh di dalam lembah yang sangat rendah. Tumalat rodatnahu asfala safilin. Bila kita sudah terjatuhkan di dalam sifat terendah, disinilah akhirnya diri kita semua, Bapak Ibu, sangatlah membawa kehidupan ini tidak begitu sesuai dengan harapan. Apakah sifat yang terendah yang kebanyakan di dalam manusia, yaitu coba kita ambil salah satu sifat tomak atau sifat rakus. Disinilah kebanyakan manusia bila tidak akan mengerti, memahami, dan mengenal akan sifat-sifat yang ada di dirinya, timbul sifat kerakusan pertamaan ini, maka tak elak bahwa kita semua akan terseret kepada jalan-jalan perbuatan-perbuatan yang akhirnya merugikan dalam diri sendiri dan juga bisa merugikan sesama makhluk. Karena apa? Tomak atau rakus itu merupakan salah satu yang sifat tercelah atau terlendah, atau yang terendah pada diri manusia. Karena itulah Allah melarang kepada hambanya melakukan suatu tindakan yang rakus atau tomak. Karena rakus dan tomak ini pangkalnya, terjerumusnya kepribadian manusia kepada lembah yang paling rendah. Adapun sifat tamak tergolong wujud suatu akhlak yang buruk. Di sini Bapak Ibu kita coba menggali supaya kita bisa menerjemahkan hidup ini dengan baik sesuai apa harapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan ridhonya Allah kepada hambanya. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita mengevaluasi diri, selalu mengintai daripada sifat-sifat yang buruk pada diri kita masing-masing. Contoh tadi adalah satu, kita ambil sifat ketamakan atau sifat tomak. Disitulah Bapak Ibu salah satu bentuk wujud akhlak yang buruk, karena suatu ketamakan menjadi suatu perbuatan
dapat menyebabkan seseorang lupa tugas dan kewajiban sebagaimana hamba Allah yang sebenarnya. Untuk berbakti, untuk taat, untuk menyembah sesuai melaksanakan atas perintah-perintah Allah dan menjauhi untuk larangan-larangan Allah. Karena kita menyadari bahwa tujuan Allah menciptakan kita semua, yaitu dalam arti hanya beribadah kepada Sang Khalik atau Sang Pencipta, yaitu Allah Rabbul Alamin. Manakala hamba Allah meletakkan ketamakan terhadap pandangan suatu harta dunia, di situ hanyalah akan menghasilkan sifat buas di dalam diri kita yang didominasi oleh nafsu amarah. Kita umpamakan, kita gambarkan seumpama seperti laksana serigala yang terus mengejar dan memangsa buruannya, walaupun harta itu bukan haknya. Disinilah Bapak Ibu, makanya kita perlu untuk mengkaji diri kita sendiri. Ini harus, karena pengkajian pada diri kita sendiri, kita akan bisa menjalankan tuntunan-tuntunan agama, hukum-hukum secara syara atau syariatnya, secara sunatullah yang telah dipaparkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang Bapak Ibu tak semudah bagi kita sebagai hamba Allah atau sebagai manusia menghilangkan tabiat kita yang pada sebenarnya adalah cinta kepada harta, kekayaan, materi, atau dalam arti besarnya dunia. Disitulah karena fitrahnya manusia adalah tadi yang awal adalah bermegah-megah. Di sini timbullah kajian yang sangat dalam pada diri kita sendiri, kesemuanya untuk selalu mengintrospeksi bagaimana diri kita bisa menjalankan tata aturan di dalam pra dan beri kehidupan ini. Maka Bapak Ibu, karena kita seumpama seseorang selalu sangat menyintai harta kekayaan dunia umpamanya dan berhasrat keras untuk mendapatkan sebanyak mungkin, akhirnya timbullah suatu tindakan dengan segala cara dan usaha. Di situ kadang kala kita buta mata atau gelap mata, akhirnya kita tidak mengerti di dalam hak-hak diri kita dan hak-hak orang lain, dalam artian bisa menjadikan racunnya tidak bisa membedakan mana kita mendapatkan dengan cara yang baik dan mana itu yang buruk. Karena kita terlalu kuat dorongan nafsu syahwat yang di dalam diri kita ini mengikuti sifat yang sangat terendah, yaitu sifat tamak,
ini mengakibatkan tidak bisa damainya di dalam qalbul rohani kita semua. Disitulah Bapak Ibu, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kepada hamba-hambanya agar supaya memahami apa yang telah dituangkan dengan kalamnya Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Allah pun telah sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sunda gurauan atau sesuatu yang melalaikan, juga suatu perhiasan, dan hanya kebanyakan manusia bermegah-megah antara kita semua serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Disinilah Bapak Ibu, akhirnya kalau kita mencermati daripada ayat Allah yang telah disodorkan kepada semua makhluk, kepada khususnya hamba Allah sebagai manusia, mengatakan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sebagai permainan atau sedang senda gurauan, juga dalam sebutan yang melalaikan. Apa yang kita pandang, apa yang kita lihat, semua dalam suatu perhiasan. Contohnya kita bermegah-megah dengan apa yang ada di samping kita, mungkin itu materi ataupun yang lain, atau juga kita berbangga-banggaan diri dengan adanya harta benda yang kita miliki, itu pada hakikatnya adalah titipan Allah. Juga kita berbangga dengan anak kita. Disinilah Bapak Ibu, kita harus pandai-pandai dan mengerti bagaimana letak posisi di antara diri kita untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi telah banyak mengingatkan kepada hamba-hambanya agar hamba-hambanya tidak tertipu dengan adanya perhiasan dunia ini. Disitulah Bapak Ibu, akhirnya kalau kita benar-benar bisa melaksanakan salah satu tips untuk mengatasi cara kita menerjemahkan kehidupan ini dengan baik sesuai tuntunan ajaran Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita pasti bisa mengambil suatu pelajaran bagaimana Rasulullah dalam dia kepribadiannya, dia selalu peduli kepada sesama, sampai Rasulullah menyodorkan suatu fatwanya, inna likulli ummati fitnatu wa fitnatu ummatil mal. Kata Rasulullah, sesungguhnya masing-masing umat itu
memiliki fitnah. Di sini apa yang dimaksud fitnah adalah bahan ujian, dan sesuai konteksnya tadi bahwa Allah menyodorkan bahwa dunia ini suatu perhiasan dan sebagai anak, harta, benda, kedudukan adalah salah satu bentuk bahan ujian. Di situlah yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa setiap masing-masing umat itu memiliki fitnah atau dalam arti bahan ujian, dan fitnah umat adalah harta benda. Ini jelas ya Bu, Bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah. Rasulullah sendiri telah mengatakan bahwa yang membuat fitnah yang paling fatal adalah harta benda, kekayaan dunia. Di sini kalau kita terlalu tidak pandai untuk mensikapi, memilah dan memilih mana yang berarti untuk dijalankan kepada jalan Allah, maka kita pun akan terseret ke dalam. Padahal Rasulullah sendiri sudah memberikan informasi kepada umatnya. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, maka kalau kita tarik pengertian yang apa disampaikan oleh Rasulullah dalam fatwanya dan menjadikan kajian pada diri kita semua, maka yang dimaksud tamak itu atau rakus itu adalah merupakan salah satu bentuk karena sifat terlalu kita cinta kepada dunia. Sifat tamak pun bisa mendatangkan banyak suatu kerusakan kepada diri kita sendiri, juga akan membawa dampak negatif kepada keluarga ataupun juga di kalangan masyarakat. Disinilah Bapak Ibu pentingnya kita selalu meneliti dan mengevaluasi sifat-sifat yang terendah di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, sifat yang tidak menjadikan ridho Allah. Ini harus kita berani melawan, karena dengan adanya perjuangan kita selalu untuk melawan sifat-sifat yang kotor, sifat yang terendah, maka terangkat kita sebagai hamba Allah yang benar-benar qanaah. Disitulah, karena di dalam diri kita sudah bisa mengetahui sifat yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu. Walaupun Bapak Ibu maaf, dunia ini dengan seisinya diserahkan kepada hamba-hamba Allah, kepada semua manusia, pada semua makhluk, tapi pada yang sebenarnya itu hanya sebagai pelengkap media di dalam kehidupan kita, bukan suatu tujuan yang sebenarnya. Karena dengan adanya kita sebagai dicipta oleh Allah, yaitu tidak ada satupun yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan namanya. Tapi kita diingatkan jangan sampai kita tamak padanya. Di situ akhirnya di dalam penyampaian Allah, karena kita tidak bisa
mengetahui dalam menerjemahkan untuk mengendalikan dari sifat-sifat yang terendah adalah salah satunya sifat tamak pada diri manusia, maka Allah pun katakan waman yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, dan barang siapa yang berbuat yang demikian maka mereka itu orang-orang yang merugi. Kalau kita kaji, kita gali, kenapa kita dikatakan, kita disebutkan oleh Allah orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang yang selalu di dalam jiwanya, di dalam hatinya banyak sifat-sifat kekotoran. Salah satunya adalah sifat rakus atau sifat tamak itu sendiri. Disitulah kita kadang bisa terlena, karena dengan sifat itu mudahlah cara syaitan masuk pada diri kita, ke jiwa kita dalam bisik-bisikan yang menunjukkan kepada kehancuran diri kita yang sebenarnya. Seperti apa yang disampaikan dalam hikayatnya, salah satu seorang yang soleh musolli, dia menyampaikan dalam berkata, jika sifat rakus atau sifat tamak dibiarkan lepas kendali, maka ia akan membuat seseorang dikuasai nafsu untuk sepuas-puasnya. Yang mesti ini Bapak Ibu, nafsu ini adalah nafsu amarah yang paling kuat. Disitulah yang akan mengajak, karena sifat nafsu amarah ini dominannya iblis ya. Kalau bahasa Jawa dah itu nafsu amarah itu warnanya merah. Ini orang Jawa ya dah. Kalau umpama dah katakan wah itu adalah api ya. Makanya di situ, maaf Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kami muliakan, juga saudara-saudaraku yang tercinta di luar sana, coba kita ambil salah satu gambaran. Bila mana manusia, dan kita manusia pasti banyak mengalami hal-hal yang tidak dimungkinkan. Kita ambil satu contoh, bila mana kita di saat marah, di sini emosional yang keluar kuat di dalam diri kita, bagaimana darah ini terasa naik. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lihat pasti serba salah. Karena apa? Kekuatan dorongan nafsu amarah yang ada di diri kita, darah yang mengalir di diri kita, dengan begitu dia menserapet pada sifat jiwa kita kendali, wujudlah emosional yang sangat tinggi, sampai di situ terjadi pertempuran, terjadi perkelahian, terjadi pembunuhan, banyak sekali hal-hal yang akhirnya kita karena gelapnya hati kita, gelapnya jiwa kita, karena terdorong oleh emosional kita, sampai kadang-kadang kita kepada anak, istri, kepada orang tua pun terjadi seperti inilah. Makanya digambarkan dah, kalau orang Jawa tadi saya ambil gambaran adalah api. Dan api ini adalah iblis. Maka dominannya nafsu amarah itu adalah salah satu bentuk tempat makomnya iblis.
Disitulah Bapak Ibu, akhirnya diri kita kalau tidak bisa mengendalikan dari sifat-sifat emosional ini, terjerumuslah di dalam diri kita kepada sifat yang rendah. Disitulah sifat ketamaan itulah banyak membawa seseorang ke liang kehancuran. Bapak Ibu rahimahullah. Dengan demikian sekelumit apa yang saya sampaikan dalam kita mengkaji bersama-sama, mudah-mudahan kita semua selalu dijauhkan dari sifat-sifat kerakusan, sifat-sifat ketamaan di dalam diri kita, supaya kita bisa berarti dalam hidup ini, di dalam kalangan sosial kita bermasyarakat, atau di dalam keluarga, ataupun di dalam diri kita sendiri. Marilah kita sama-sama kita tanamkan dengan sifat tawadhu. Dan demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan mendapatkan selalu bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan tambahan ilmu kepada kita semua di dalam mengarungi samudra kehidupan ini dengan cara yang baik secara lahir dan batin. Kurang lebihnya Bapak Ibu, bagian dari Padepokan Budaya Luhur, mohon maaf ribu maaf bila mana ada tutur kata yang kurang sopan atau penyampaian yang kurang berkenan. Bila mana ini benar adalah datangnya dari Allah, bila banyak kesalahan, khilafan, alfaan adalah masih faktornya nafsu bagi dengan demikian tidak punya sedikit pun ilmu apa, karena mutlak ilmu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf yang sebenarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.